Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Sidarta. Kali ini kita akan membahas apa itu dividen ya, karena banyak yang dinantikan oleh para investor tapi kadang-kadang nggak ngerti dividen itu apa ya, setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang mungkin investasi saham ya, mungkin ya, atau teman-teman yang mungkin berinvestasi di perusahaan temennya atau berinvestasi di perusahaannya sendiri ya, banyak yang bertanya tentang apa itu dividen ya. So far kalau Anda tanya dividen, simple thing Anda tinggal Google guys ya. Cuma saya hari ini ingin jelaskan kepada Anda gambaran konsep besarnya supaya Anda bisa mengerti tentang apa itu dividen. Pada prinsipnya, kalau Anda coba kita searching di Google nih ya, Anda boleh cek ya. Google, saya cek dividen ya. Nah, dividen adalah gitu ya. Nah, kalau dari Google guys, ini dari cek ya, di biasanya paling atas langsung kelihatan. Pengertian dividen ya. Secara sederhana, dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham ya. Lalu jika laba dan hasilnya akan menghasilkan laba istilah gitu. Secara sederhana, dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi dividen itu adalah satu keuntungan yang diberikan atau yang diperoleh oleh perusahaan ya. Namun keuntungan ini ditetapkan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau Anda lihat dari kata-katanya bahwa dividen itu adalah yang ditetapkan dibagikan. Berarti bisa jadi 100% dibagikan, bisa jadi tidak 100% dibagikan ya. Jadi kalau misalnya Anda punya usaha ngambil dividen, rata-rata tidak mungkin Anda mengambil 100% ya. Anda mengambil berapa puluh atau berapa bagian saja daripada dividen yang ada. Nah, ini yang perlu Anda cermatin guys ya, terutama teman-teman yang lagi nafsu gitu ya, atau lagi kepingin mendapatkan dividen dari usahanya, itu mesti juga hati-hati. Nah, kalau Anda ikut di perusahaan publik ya, Anda ikut di bursa gitu ya, di perusahaan bursa, Anda itu bisa jadi mendapatkan dividen tidak terlalu besar ya, kata-rata mungkin bisa dapat mungkin 5%, 7% gitu ya daripada saham yang Anda daftar, Anda masukkan gitu ya, atau kadang bisa cuma 0 sekian atau bahkan enggak ya. Kenapa? Karena kalau di bursa itu yang menentukan untuk pembagian besar dividen, pembagian besaran dividen itu adalah RUPS ya. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham ya, di mana Anda bisa mendapatkan besaran persentase dividennya. Yang pertama, kalau memang ada keuntungan ya, itu yang pasti harus ada keuntungan dulu. Yang kedua, terkait dengan berapa atau apa rencana ke depan daripada perusahaan ya. Kalau misalnya rencana perusahaan misalnya ingin berkembang, ingin bertumbuh, dan dari keuntungan tadi digunakan untuk memodali atau untuk memodali rencana tadi, maka otomatis seringkali dividennya nggak dibagi. Jadi jangan Anda tuh bersedih gitu ya, Anda bersedih supaya Anda bersedih karena dividennya nggak dibagi. Tidak juga gitu ya, karena bisa jadi karena si perusahaan ingin berkembang lagi, maka dividennya untuk tahun tersebut nggak dibagi guys ya. Tapi kalau ternyata perusahaan tersebut sudah terlalu banyak liquid ya, ibaratnya rencana sudah jalan gitu ya, dan sudah belum ada pengembangan lagi lanjutan, tidak memerlukan lagi investasi, terlalu banyak liquid di dalam, terlalu banyak cash lah bahasanya gitu ya, liquid itu cash source-nya di dalam usahanya, and then mereka itu nggak tahu mau ngapain lagi atau belum merencanakan sesuatu yang baru, maka biasanya dividen ini dibagikan ya, tergantung dari rencana tadi. Oh, nggak ada rencana ya sudah dibagikan 50% atau dibagikan 30%, tergantung daripada kepentingan ya. Itu untuk perusahaan publik. Nah, untuk kembali ke perusahaan Anda, kalau seandainya Anda ingin mengambil dividen, yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman ya, rata-rata kalau misalnya perusahaan pribadi, kalau Anda seorang diri nih, atau misalnya Anda berdua dengan istri atau saudara Anda buka perusahaan, lalu Anda berjuang, mungkin rata-rata untuk ngambil dividennya dikecil-kecilkan ya, dikecil-kecilkan itu quite good ya, belum tentu bagus tapi minimal ya Anda punya cash flow di dalam perusahaan cukup baik ya.
Yang sering kali saya temui adalah ketika Anda berpartner dengan macam-macam orang. Ya, satu perusahaan dipartnerin dengan 10 orang. Ya, namanya manusia guys, ya. Itu ya ada rasa mohon maaf, ada rasa ketamakan, itu pasti ada. Ya, rugi nggak mau tahu, untung minta dividen. Padahal mau pengembangan. Nah ini kalau saya boleh sarankan kepada teman-teman yang mungkin berpartner, saya boleh sarankan teman-teman kalau misalnya berpartner, jangan yang diburu dividen dulu ya. Kadang ada yang nggak berpikir, pokoknya saya mau dividen saya dibagikan, saya nggak mau tahu pokoknya dividen saya dibagikan. Ya benar juga Anda perlu dividen, tapi kalau Anda misalnya perusahaan ini belum sustain itu maksudnya belum bisa kuat untuk berkembang, lalu Anda minta dividen terus, yang terjadi apa? Pasti yang terjadi adalah bisa jadi perusahaan Anda gulung tikar guys, karena dananya tidak ada, Anda akhirnya minta dividen terus, ya dividen kan narik nih uangnya, ya dananya nggak cukup, ya ngutang sama bank ada apa? Ada biaya bunga bank, ya akhirnya apa? Bisa jadi untungnya kegerus. Kalau perusahaannya nggak kuat, bisa jadi perusahaannya tutup guys, ya maka kenapa itu kalau Anda lihat dari survei, banyak perusahaan itu yang survei ya, dari 100% pengusaha, 100 orang pengusaha lah paling gampang, 100 orang pengusaha yang tersisa sampai tahun ke-10 itu hanya tinggal 4 guys. Bayangin ya, dari 100% pengusaha, 100 orang pengusaha yang tersisa sampai tahun ke-10 hanya tinggal 4 orang. Dan itu cukup miris guys. Kenapa? Karena mungkin ya memang buat usaha juga nggak gampang ya, harus benar-benar fighting, harus benar-benar kreatif, harus benar-benar punya passion di sana, harus benar-benar punya hati di sana. Ya kalau Anda pengen buka usaha cuma pengen profit tok guys, ya pengen profit saja, ya saya jamin dan percaya usaha Anda mungkin ya tidak akan lama ya, meskipun profit memang satu unsur yang perlu Anda pertimbangkan, tapi buat usaha bukan hanya untuk profit aja guys ya, harus ada suatu passion, harus ada suatu value, harus ada suatu tujuan untuk Anda bisa membuat usaha Anda ya. Sharing dikit lah, saya dulu sempat dapat teman ya, seorang coach waktu itu, dia ngomong sama saya adalah tanya, apa sih passionmu dalam berusaha? Ya saya cari, oh saya pengen misalnya pengen punya rumah mewah gitu ya, saya pengen punya mobil mewah, saya pengen punya jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen punya harta triliunan misalnya ya. Waktu disuruh mikir bener-bener ternyata, oh bukan itu juga jawabannya. Saya lihat saya nggak happy juga pakai barang mewah ya, meskipun saya bisa beli barang mewah, tapi saya nggak terlalu happy gitu ya. Saya bisa beli mobil mewah, tapi saya nggak terlalu happy juga beli mobil mewah ya. Nggak ada kehappyan tersendiri. Tapi ketika saya itu melihat, saya foto di belakang saya ada tim saya yang banyak, itu baru saya happy. Entah kenapa saya happy ketika saya bisa membantu lebih banyak orang untuk berkembang, dan akhirnya itu membuat satu passion tersendiri, membuat value tersendiri ketika saya berusaha ya. Ayo teman-teman yang hari ini lagi nonton video ini ya, moga-moga teman-teman juga bisa menangkap maksud saya, bahwa yuk kita mulai usaha kita bukan hanya berdasarkan landasan Anda punya profit saja, bukan hanya berdasarkan saya pengen profit saja, bukan hanya itu ya. Karena profit yes memang penting untuk pengembangan usaha, tapi kalau hanya Anda pikirkan profit, apalagi Anda akhirnya berpikir saya pengen dividennya cepat ya, karena saya butuh dividennya, misalnya seperti itu, Anda partner Anda pengen dividennya, yes Anda butuh, tapi apakah itu bisa menjadi keberlangsungan atau menjadi dasar keberlangsungan untuk usaha Anda bisa berkembang ya? Kembali lagi ke passion, ke value Anda, dan ketujuan Anda bisa membuka usaha seperti apa ya. Semoga bisa memberikan inspirasi sedikit ya buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Saya nggak tahu Anda dari mana aja, tapi semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Saya akan berusaha menyelipkan sesuatu hal yang baik kepada Anda dalam video-video saya. Tidak hanya ngomong soal pajak aja, atau sistem aja, atau bisnis aja, atau keuangan aja, tapi saya juga akan menyelipkan value supaya teman-teman bisa mengerti bahwa kita berusaha untuk membangun perusahaan kita dan untuk membangun bangsa kita ya, supaya bisa menjadi bangsa yang lebih maju, dan di sana pun kita bisa membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum paham ya, ingin tahu lebih lanjut, silakan ketik kolom komen ya. Ataupun teman-teman juga yang masih ingin bertanya yang lain, silakan Anda boleh komen, ataupun Anda boleh DM saya di Instagram saya akan reply, saya akan usahakan reply ya. Saya nggak selalu yakin bahwa bisa reply terus, saya akan selalu usahakan. Dan kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di share, di like, dan subscribe channel ini supaya dapat notifikasi yang terbaru dari video yang kami terbitkan. Oke, selalu sukses, sehat, dan bahagia buat teman-teman semua. Bye-bye.
Bye.